Israel tidak sedang berperang di garis depan, tapi hancur dari dalam. Kota-kota kosong, ekonomi lumpuh, rakyat trauma. Ketika sirine berbunyi, tak lagi memanggil ke bunker, tapi jadi suara ketakutan nasional. Tak ada yang menyangka bahwa dalam hitungan menit, seluruh wajah Israel akan berubah. Langit malam yang biasanya tenang, tiba-tiba dipenuhi cahaya ledakan dan raungan sirine. Di tengah gelapnya kota, ratusan ribuan orang berlarian, mencari tempat berlindung. Suara jeritan bercampur dengan bunyi kaca pecah, membuat kota-kota besar seperti Tel Aviv dan Ramat Gan berubah menjadi zona kepanikan. Warga yang tinggal di gedung-gedung apartemen tak sempat membawa apapun, hanya tubuh dan rasa takut. Beberapa bersembunyi di lorong, lainnya berlari ke bawah tanah. Tak ada lagi yang peduli akan harta atau pekerjaan, yang tersisa hanya naluri untuk bertahan hidup. Di saat rudal meledak di kejauhan, jalan-jalan mendadak macet oleh warga yang mencoba meninggalkan kota. Evakuasi dadakan ini menjadi pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan dalam perang sebelumnya, kepanikan tak pernah semasif ini. Orang-orang saling merebut ruang, bunker penuh, dan tidak ada tempat yang benar-benar terasa aman. Malam itu bukan hanya malam serangan, tapi malam ketika rasa aman rakyat Israel hancur, dan semuanya berubah selamanya. Beberapa jam setelah serangan pertama, suasana kota-kota besar di Israel berubah drastis. Tel Aviv, Ramat Gan, dan Beersheba yang biasanya penuh hiruk-pikuk berubah jadi kota hantu. Jalan-jalan utama kosong, toko-toko tutup, restoran tak lagi buka. Bahkan suara lalu lintas pun menghilang, digantikan oleh deru kendaraan militer dan ambulan. Warga berbondong-bondong meninggalkan rumah mereka. Banyak yang hanya membawa koper kecil dan tas punggung. Tujuan mereka bukan tempat wisata atau daerah luar kota, melainkan tempat perlindungan, wilayah selatan, atau bahkan luar negeri. Pemerintah mengeluarkan perintah evakuasi sukarela di beberapa zona padat penduduk, tapi rakyat tak perlu disuruh 2 kali. Ketakutan telah mendorong mereka untuk pergi. Stasiun kereta penuh sesak, terminal bus dipenuhi antrean panjang, banyak keluarga yang tinggal di kendaraan mereka selama berhari-hari, menunggu tempat penampungan dibuka. Di sepanjang jalan, banyak konvoi mobil-mobil pribadi yang lari meninggalkan kota. Bagi rakyat Israel, malam kini bukan lagi waktu istirahat, ia berubah menjadi jam-jam mencekam yang dipenuhi rasa was-was. Sirine peringatan bisa berbunyi kapan saja, jam 10 malam, tengah malam, bahkan menjelang subuh. Dan ketika itu terjadi, warga hanya punya belasan detik untuk lari ke tempat perlindungan. Di banyak rumah, keluarga sudah tak lagi tidur di kamar. Mereka memilih tidur di lorong rumah, di ruang bawah tanah, atau bahkan di tangga darurat apartemen. Tak sedikit yang tidur dengan sepatu tetap dipakai, tas darurat di samping, dan mata yang hanya setengah terpejam. Ketika sirine berbunyi, bukan hanya telinga yang bereaksi, jantung ikut berdegup kencang, napas tertahan, dan seluruh tubuh bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Setiap ledakan di kejauhan menjadi dentuman yang mengguncang mental seluruh negeri. Ketakutan ini tak terlihat di berita, tapi ia nyata, hidup di dalam dada setiap keluarga. Dan malam yang dulu tenang, kini menjadi ancaman yang datang bergiliran, malam demi malam. Di tengah kerusakan fisik dan kepanikan massal, ada luka lain yang lebih dalam yang tak terlihat oleh kamera atau laporan media. Trauma. Ketakutan yang terus-menerus ini telah menggores batin rakyat Israel, menimbulkan luka psikis yang mungkin jauh lebih sulit disembuhkan. Rumah-rumah yang dulu penuh canda tawa kini lebih banyak sunyi. Suara televisi dimatikan bukan karena duka, tapi karena rasa was-was yang terus membayangi. Psikolog di Israel melaporkan lonjakan pasien, dari anak-anak, ibu rumah tangga hingga tentara cadangan yang mengalami gangguan kecemasan, insomnia, dan depresi. Di sekolah-sekolah darurat, guru lebih banyak mengajak siswa menggambar dan menulis perasaan mereka daripada belajar kurikulum. Inilah perang yang tak terlihat, peperangan di dalam jiwa, dan luka itu meski tak berdarah mungkin akan terasa seumur hidup. Di tengah kepanikan dan trauma, roda ekonomi Israel juga ikut berhenti berputar. Toko-toko tutup, pasar legang, kafe dan restoran gulung tikar dalam hitungan hari. Tak ada yang ingin keluar rumah, tak ada yang ingin berbelanja, yang dicari hanya tempat aman, bukan diskon atau hiburan.
Pelaku usaha kecil adalah paling terpukul. Banyak dari mereka kehilangan penghasilan sepenuhnya. Penjual makanan, pedagang pasar, bahkan supir taksi. Semua mengeluh bahwa penghasilan mereka hilang nyaris tanpa jejak. Tak ada pelanggan, tak ada transaksi, hanya ketakutan. Sementara itu, pemerintah Israel menghadapi tekanan ganda. Di satu sisi harus menggelontorkan dana besar untuk sistem pertahanan dan bantuan evakuasi. Di sisi lain menghadapi keruntuhan ekonomi dari dalam. Bank of Israel bahkan merilis estimasi awal bahwa kerugian nasional bisa mencapai ratusan juta dolar per minggu jika situasi ini terus berlangsung. Investor asing mulai menarik diri dari beberapa sektor, terutama teknologi dan infrastruktur. Saham-saham perusahaan besar Israel tertekan, proyek ekspansi ditunda, bahkan industri pertahanan sendiri pun terkena dampak. Ketika logistik dan pengiriman tersendat, produksi senjata pun ikut terganggu. Ekonomi Israel yang selama ini dikenal tangguh di kawasan kini terguncang bukan karena sanksi, tapi karena rasa takut rakyatnya sendiri. Ketika langit Israel dipenuhi rudal, dunia pun menjauh. Bandara Ben Gurion, gerbang utama keluar masuk Israel, ditutup total selama berjam-jam. Penerbangan sipil dibatalkan, maskapai-maskapai asing langsung menarik jadwal mereka. Turis yang sedang berada di Israel pun terjebak, tidak bisa pulang. Bandara yang biasanya sibuk berubah sunyi, lorong-lorong terminal kosong, papan jadwal penerbangan hanya menampilkan kata cancel. Para penumpang duduk lemas menunggu kabar yang tak pasti. Beberapa bahkan menginap di lantai terminal, berharap pesawat akan datang meski harapan itu terus menipis. Langkah pengamanan bandara ditingkatkan ke level tertinggi. Di beberapa titik rudal pertahanan udara dikerahkan di sekitar landasan pacu. Israel sadar, jika bandara ini hancur, maka pintu terakhir keluar dari negeri ini benar-benar tertutup. Tak hanya warga Israel yang terdampak, ratusan diplomat, ekspatriat, dan pekerja asing juga ikut terjebak. Pemerintah negara-negara asing mulai melakukan evakuasi darurat lewat jalur laut dan udara alternatif. Beberapa bahkan menyewa kapal pribadi dari pelabuhan Siprus dan Yunani. Inilah momen ketika Israel benar-benar terisolasi dari dunia luar. Bukan karena sanksi, tapi karena tak ada lagi jaminan keselamatan di udara. Ketika langit menjadi ancaman, maka bumi pun terus terasa sempit. Kini Israel bukan hanya dalam kondisi siaga. Negara ini seakan terkunci dari segala arah. Udara tak lagi aman, darat dipenuhi ketakutan, laut pun dijaga ketat. Yang tersisa hanyalah ruang terbatas untuk bertahan, secara fisik maupun psikologis. Seluruh negeri dalam keadaan genting, kota-kota besar kosong, ekonomi hampir berhenti, rakyat hidup dalam trauma, dan bandara utama lumpuh, seakan seluruh sistem sedang diuji ketahanannya secara bersamaan. Inilah bentuk baru dari kehancuran, bukan dihancurkan musuh dalam satu ledakan, tapi dihancurkan rasa takut setiap hari. Pemerintah mencoba menenangkan rakyat, tapi suara sirine lebih keras dari pidato pejabat. Media resmi menyampaikan ketegasan, tapi yang rakyat dengar adalah ledakan di kejauhan. Israel kini berdiri di ambang batas antara bertahan atau perlahan runtuh dari dalam. Dalam sejarah konflik di Timur Tengah, inilah salah satu momen paling menegangkan ketika negara yang dikenal kuat dari luar ternyata bisa rapuh dari dalam. Pertanyaannya bukan lagi apakah serangan akan berlanjut, tapi berapa lama rakyat bisa bertahan dalam tekanan sebesar ini. Dan yang lebih menakutkan, apakah ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar?